Sebanyak 67 penghuni lapas kelas 2B Manokwari mendapatkan remisi. Hari pertama Lebaran, arus mudik di Bandara Rendani Manokwari terlihat berjalan normal seperti hari biasanya. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Bert Alen Rumbiak dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Sebanyak 67 penghuni lapas kelas 2B Manokwari mendapatkan remisi atau potongan pengurangan masa hukuman tahanan pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Senin 2 Mei 2022. Pemberian remisi disampaikan langsung usai pelaksanaan sholat Id Idul Fitri yang berlangsung di Masjid At-Tarabiyah Lapas Kampung Ambon Senin 2 Mei 2022 pagi tadi yang diikuti oleh ratusan warga binaan yang beragama Muslim. Kepala Lapas kelas 2B Manokwari Julius Paat kepada TVRI Papua Barat mengatakan, warga binaan Lapas kelas 2B Manokwari khususnya yang beragama Muslim sesuai dengan SK yang dikeluarkan Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat yang mendapatkan remisi untuk saat ini berjumlah 63 orang. Sementara masih ada susulan tambahan 4 orang yang mendapatkan remisi, dikarenakan masih terkendala administrasi, sehingga total yang menerima remisi sebanyak 67 orang. Julius menambahkan untuk remisi Hari Raya Idul Fitri tahun ini tidak ada warga binaan yang langsung bebas. Rata-rata warga binaan mendapat potongan masa hukuman selama 1 bulan. Jadi pada hari ini setelah sholat Id, Lapas Manokwari melaksanakan pembacaan pemberian remisi. Jadi pemberian remisi yang warga binaan yang diberikan remisi di Lapas Manokwari itu berjumlah untuk saat ini SK yang sudah keluar berjumlah 63 orang. Jadi masih ada lagi susulan yang kita usulkan karena adanya kendala administrasi, itu masih ada lagi sekitar 4 orang. Jadi kalau memang nanti keluar itu seluruhnya berjumlah 67 orang. Nah, kita nanti menerima juga keluhan dari warga binaan kalau memang ada lagi yang merasa berhak lalu tidak mendapatkan SK-nya, SK remisinya, nanti kita lihat persoalannya tetap haknya akan diberikan juga. Jadi bukan tidak ada terkait dengan masalah lain karena setiap warga binaan yang memenuhi syarat administrasi dan syarat substantifnya, substantif itu artinya perilakunya baik berdasarkan sistem penilaian penggunaan narapidana, itu pasti berhak memperoleh remisi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pemberian remisi ini bisa memotivasi warga binaan untuk berperilaku lebih baik lagi. Ada yang bebas ya Bapak? Untuk remisi saat ini tidak ada yang bebas. Jadi ya tidak ada remisi khusus bebas. Kalau untuk Sementara itu, Kepala Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari Angelina Hukubun juga menyampaikan khusus di lapas perempuan yang mendapatkan remisi ada 5 orang. Dengan total warga binaan yang beragama Muslim di dalam lapas sebanyak 9 orang. Pemerintah memberikan penganiayaan remisi pengurangan masa pidana kepada warga binaan lapas perempuan kelas 3 Manokwari sebanyak 5 orang. Yang di dalamnya yang Muslim itu ada 9 orang, ada yang hanya 5 orang yang mendapat remisi. Itu pun yang 4-nya yang baru turun SK-nya, yang akan diusulkan 5, yang satunya belum turun karena dia perubahan KTP dari yang Muslim ke Kristen dan sehingga agak keterlambatan. Sebenarnya dia Kristen, dia Muslim, tapi dia dibaptis sehingga dia karena KTP-nya itu masih agak lama dirubah sehingga dia masih tetap mendapat hak remisi untuk Hari Raya Idul Fitri. Dari pantauan TVRI Papua Barat pagi tadi, pelaksanaan sholat Id di Masjid At-Tarabiyah Lapas kelas 2B Manokwari berjalan aman, lancar serta hikmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Natalindo Kerewa TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, hari pertama Lebaran, arus mudik di Bandara Rendani Manokwari terlihat berjalan normal seperti hari biasa. Jumlah masyarakat yang berangkat dan juga datang terlihat normal. 2 Mei 2022, Lebaran hari pertama terlihat suasana Bandara Rendani berjalan normal seperti biasanya. Sesuai dengan jadwal penerbangan maskapai yang tetap melakukan pelayanan penerbangan yaitu Lion Air, Batik Air, Wings Air, dan Susi Air dengan rute Ujung Pandang, Nabire, Sorong, Babo, Wasior, Kambuaya, dan Merdey. Dari pantauan TVRI di Bandara Rendani, jumlah masyarakat yang akan melakukan penerbangan lokal dalam Papua Barat dan juga berangkat keluar Manokwari, Papua Barat jumlahnya sangat sedikit. Sama halnya yang datang ke Papua Barat terlihat sangat sedikit jumlahnya. Walaupun arus mudik di Bandara Rendani terlihat tidak terlalu ramai, petugas yang bertugas pada posko angkutan Lebaran tetap melaksanakan tugas untuk mengamankan masyarakat yang akan keluar dan masuk ke Manokwari, Papua Barat melalui jalur udara. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pawai obor menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah dan pawai mobil hias berlangsung aman di bawah pengaman petugas kepolisian. Ratusan pemuda dan remaja masjid dari 3 titik mengikuti pawai obor menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada Senin malam 1 Mei 2022. Kegiatan yang digagas oleh Forum Komunikasi Remaja Masjid atau FKRM Kabupaten Fakfak ini diikuti oleh remaja masjid dari 24 masjid dan diberangkatkan dari 3 titik serta berakhir di Taman 1 Tungku 3 Batu. Ibtu Yopi Kewila, Kasat Lantas Polres Fakfak kepada awak media mengatakan, kegiatan pawai obor yang dilaksanakan remaja masjid di berbagai masjid di Kabupaten Fakfak ini berjalan lancar dan dikawal anggota Polres Fakfak dan dipantau secara langsung oleh Kapolres Fakfak AKBP Hendriana. Kemudian anggota Polres Fakfak yang dilibatkan untuk kegiatan pengamanan ini. Pertama, jadi kita ada 2 pos pengamanan dan 2 pos pelayanan. Kemudian di backup oleh Polres untuk pos pengamanan dan pos pelayanan. Kemudian ada tim yang membantu pengawalan Bupati bersama wakil didampingi oleh Bapak Kapolres untuk mengecek semua pos yang ditempati oleh personil Polres Fakfak. Nah, dalam kegiatan ini semua bisa berjalan maksimal karena dukungan dari semua pihak, baik pemerintah daerah dan pihak kepolisian. Kemudian kami tidak lupa mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan kami dari Gerakan Pemuda yang sangat membantu kami, kemudian dari tim Rapi Kabupaten Fakfak yang membantu kami untuk mengkomunikasikan bagaimana pelaksanaan kegiatan ini. Martinus Fawawan, Ketua Pemuda KEI Kabupaten Fakfak mengatakan, Pemuda KEI Kabupaten Fakfak telah berperan aktif melakukan pengamanan di setiap rumah ibadah, masjid sejak bulan suci Ramadan. Hingga masuk Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah 2022, Pemuda KEI hadir untuk membackup TNI Polri yang bertugas dalam menciptakan situasi Kamtipmas. Kami dari keluarga besar Gerakan Pemuda KEI Kabupaten Fakfak dalam sebulan penuh sudah melaksanakan pawai terawih. Jadi sampai pada puncaknya malam hari ini atau malam Jumat, kami juga membantu untuk melaksanakan pengamanan dalam pengamanan pada malam hari ini. Jadi kami saya dengan anggota saya malam hari ini juga 40 orang untuk membantu kepolisian untuk menjaga jalannya terawih malam hari ini. Sesuai pantauan, situasi Kamtipmas dan aktivitas ekonomi sosial berjalan aman dan tertib selama bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, di pengunjung Ramadan kemarin, sahabat Riko Siap Provinsi Papua Barat membagikan sebanyak 2.000 takjil yang berfokus di 2 lokasi, yakni di Lampu Merah Makalau dan Lampu Merah Haji Bawosi.
Pembagian takjil berbuka puasa yang dibagikan pada Sabtu 30 April 2022 kemarin sekaligus menutup rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh sahabat Rikosia selama bulan Ramadan yang berlangsung di wilayah Provinsi Papua Barat. Tenaga ahli DPR RI Rikosia dari Komisi 7 Fraksi Nasdem Papua Barat, Rolando Mansawan kepada wartawan mengatakan, adapun pembagian sebanyak 2.000 takjil yang terbagi dari 1.000 kotak kue dan 1.000 minuman es cendol, dibagi dalam 2 titik yaitu perempatan traffic light Makalo dan Haji Baubosi. Rolando juga menyebutkan sebelumnya pembagian serupa telah dilaksanakan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Kaimana, Fakfak, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Ia berharap bantuan yang berasal dari Rikosia ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang menjalankan bulan puasa dan juga membawa dampak toleransi antar umat beragama di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari. Rikosia, anggota DPR RI fraksi Nasdem, Komisi 7 dari Dapil Papua Barat, membagikan takjil di Kabupaten Manokwari sebanyak 1.000 kotak dan 1.000 cendol di 2 titik, yaitu yang pertama di titik lampu merah Haji Bau, yang kedua di lampu merah Makalo. Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibagikan di Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Sorong Selatan, Papa, Kaimana, dan Bintuni. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rikosia dari Nasdem dan teman-teman yang turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini. Semoga ke depan kita bisa lebih membawa dampak toleransi dan juga kepada sesama kita harus tetap berbagi. Pembagian takjil dari sahabat Rikosia yang berlangsung sore itu turut melibatkan DPW Partai Nasdem Papua Barat yang juga didampingi sayap-sayap partai seperti Garda Pemuda dan Garnita Nasdem Papua Barat. Natalindo Kero, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Alen Rumbiak mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.